Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait pedoman dan instrumen soal uji kompetensi keahlian tahun 2025, di mana saat ini Bapak dan Ibu sudah bisa mengunduh ya soal, dan di sini kita bisa lihat ya, bisa mengunduh melalui tautan berikut s.id/ukk smk 2025. Bapak dan Ibu silakan memilih jurusan ya, program keahlian. Di sini saya akan mendownload untuk TKJ ya. Jadi TKJ juga sudah kita bisa download. Di sini kalau untuk TKJ itu ada 4 paket ya. Ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4 ya. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas ya secara umum terkait konten dan isi dari soal-soal tersebut. Nah, sebelumnya kita akan coba baca dulu surat edaran tentang penyampaian pedoman uji kompetensi keahlian tahun 2025 ya. Pelaksanaan ujian kompetensi di tahun 2025 dapat dilakukan secara mandiri ya, maupun dengan berkolaborasi dengan LSP ya, atau lembaga sertifikasi profesi. Oke, ini acuan-acuannya ya. Tujuan, sasaran, selanjutnya adalah pola pelaksanaannya, pelaksanaan UKK oleh dunia kerja ataupun asosiasi profesi. Jadi ada 3 pola ya. Bisa UKK langsung di dunia industri. Pola yang kedua adalah pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan LSP ya. Jadi yang berlisensi BNSP, yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup ataupun skema sertifikasi yang telah terlisensi. Jadi kalau LSP-nya sudah berlisensi untuk teknik komputer dan informatika, ya tentunya bisa menyelenggarakan pelaksanaan UKK ya bersama SMK. Selanjutnya adalah pelaksanaan UKK mandiri oleh SMK yang terakreditasi bersama mitra studi kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah. Ya, jadi satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk menyesuaikan sebagian atau keseluruhan isi instrumen dan kriteria setara atau lebih tinggi ya. Jadi kita bisa di sini di UKK Mandiri ini kita diperkenankan untuk melakukan modifikasi terhadap soal uji kompetensi keahlian ya. Dalam hal ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun ketersediaan perangkat yang ada di sekolah masing-masing. Yang pasti wajib setaraf ya, wajib setara ataupun lebih tinggi ya. Jadi ketika ada ya hal-hal atau layanan yang konten yang mau ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Adapun perangkat uji kompetensi keahlian bisa memanfaatkan perangkat yang disiapkan oleh dunia kerja ataupun asosiasi profesi, ataupun perangkat UKK yang terakreditasi bersama atau lembaga sertifikasi berbadan berlisensi BNSP. Selanjutnya untuk UKK mandiri ya, akan kita bahas secara detail. Poin yang pertama adalah di dokumen ini akan ada sebuah file instruksi ya, instrumen verifikasi penyelenggaraan UKK untuk menilai kelayakan satuan pendidikan ataupun institut lainnya sebagai TUK ya, atau tempat uji kompetensi. Yang kedua adalah instrumen soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk, barang ataupun jasa ya. Selanjutnya ada pedoman asesmen UKK-nya ya. Jadi kita akan coba lihat satu persatu terkait isi dari soal yang sudah dibagikan ya. Ini pelaksanaan UKK mandiri. SMK dapat dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja berskala internasional ataupun lokal yang memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi ataupun konsentrasi keahlian peserta yang diujikan. Poin yang kedua adalah satuan pendidikan
yang berniat untuk melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat komponen penunjang UKK dan memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat uji kompetensi. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten berwenang menangani SMK membentuk tim verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK yang melibatkan unsur dunia kerja dan institusi atau lembaga yang relevan. Oke, asesor UKK Mandiri terdapat gabungan penguji internal dan eksternal. Penguji internal adalah guru mata pelajaran, penguji eksternal adalah dapat berasal dari dunia kerja ya ataupun asosiasi profesi. Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 tahun dan telah memberikan kontribusi pada pengembangan sekolah ya, diantaranya terlibat pada pengembangan satuan pendidikan bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan ya, dapat mengembangkan soal dan instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam UKK Mandiri kita diperkenankan untuk bisa memodifikasi soal ya sesuai dengan fasilitas yang tersedia di lingkungan lab ya. Oke, ini adalah isi dokumennya ya. Dan rentang skornya itu ada dari 0 sampai 69, itu belum memenuhi seluruh kriteria kerja. Jadi predikatnya hanya ada 2 ya, kompeten dan belum kompeten. Jadi standar kompetennya adalah 70 sampai 80 ya. Itu memenuhi seluruh kriteria untuk kerja dengan pengulangan. 81 sampai 90 memenuhi seluruh kriteria untuk kerja tanpa pengulangan, dan 91 sampai 100 memenuhi seluruh kriteria untuk kerja dengan tambahan mutu, kualitas hasil pekerjaan atau yang menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Oke, ada penilaian juga dan penerbitan sertifikat ya. Yang tentunya penerbitan sertifikat untuk yang mandiri akan diterbitkan oleh sekolah. Ini ya, UKK Mandiri akan diterbitkan oleh sekolah dan jika bekerja sama dengan LSP akan diterbitkan oleh LSP ya. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasan terkait soalnya. Kita sudah download di sini ya soalnya. Nah, di dalam folder ini ada file daftar unit per paket ujian TKJ ya. Oke. Jadi ada paket soal, ada administrasi sistem jaringan, ada paket 2 itu rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi routing. Paket 3 ada teknologi jaringan kabel dan nirkabel, dan paket 4 pemasangan dan konfigurasi perangkat ya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen juga ya, judul-judul unit yang dinilai. Selanjutnya pengelompokan elemen-elemen juga ada ya, sudah ada di sheet-nya. Jadi kita tinggal menyesuaikan kompetensi-kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Oke, setelah itu kita langsung saja ke paket 1 ya. Paket 1 ini terdiri dari 4 file ya. Ada file INV ya, ada file KAP, PPSP, dan SPK. Nah, untuk INV kita akan coba cek isi filenya. Nah, INV ini berisi terkait instrumen verifikasi tempat ujian kompetensi ya. Di sini akan menguji apakah tempat ujian kompetensi atau TUK itu layak ya atau tidak untuk bisa digunakan ya. Dimana kelayakan di sini meliputi pada fasilitas yang disediakan ya. Apakah fasilitas yang disediakan sudah baik ya, terkait spesifikasi alat apakah sudah sesuai. Nah, jadi kalau sudah sesuai tinggal dicentang ya. Kalau belum sesuai tinggal dicentang. Jadi sehingga akan memunculkan rekomendasi ya. Apakah lokasi TUK-nya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Sini
Faktornya terdiri dari spesifikasi alat, jumlah alat, dan kondisi alat. Jadi tinggal dicentang saja. Standar persyaratan tempat atau ruang, luas ruangan minimal 9x7, ventilasi udara cukup baik, instalasi listrik terpasang dengan baik, pencahayaan baik, bangku kerja, dan tersedia bak sampah. Jadi itu adalah instrumennya ya. Penguji internal, guru pengampu mapel, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun, ya, pendidikan minimal S1, pernah mengikuti pelatihan atau magang sertifikasi kompetensi. Sedangkan penguji eksternal itu harus persyaratan tim penguji, supervisor, pengalaman kerja pada lingkup jaringan komputer sekurangnya 2 tahun, pendidikan minimal SMK, mendapatkan surat penugasan dari instansi atau perusahaan tempat bekerja, ya. Dan rekapnya sebagai berikut, apakah rekomendasinya apakah layak ya, belum layak ataupun layak bersyarat, seperti itu. Jadi itu instrumen verifikasi. Selanjutnya untuk file KAP, di sini adalah membahas terkait format kisi-kisi soal, terkait aspek pengetahuan ya. Jadi UKK itu selain ujian praktek, di sini juga ada ujian kisi-kisi terkait soal untuk menguji aspek pengetahuan ya. Kalau praktek kan menguji aspek keterampilan ya. Jadi di sini ada contoh-contoh soal yang mungkin saja bisa dikembangkan oleh guru ya. Jadi ada berbentuk esai. Jelaskan 3 topologi jaringan cloud yang umumnya digunakan dalam implementasi infrastruktur cloud. Selanjutnya ada pilihan ganda ya. Jadi ada beberapa item pertanyaan. Nah, ini akan dijawab ya oleh peserta. Tiap peserta akan dijawab. Dan selanjutnya akan menjadi poin penilaian untuk aspek pengetahuan ya. Oke, selanjutnya untuk PPSP. Nah, PPSP ini berisi terkait komponen penilaian ya. Terkait komponen penilaian, item-item apa saja yang akan dinilai pada uji kompetensi ini ya. Di sini ada alokasi waktu, judul tugasnya terkait administrasi sistem jaringan. Jadi di sini ada kriteria-kriteria ya. Ada membuat jaringan sesuai dengan topologi jaringan cloud yang dipilih, melakukan adaptasi perangkat lunak sesuai dengan deployment environment, menguji perangkat lunak yang dikembangkan, menerapkan virtualisasi sesuai dengan rancangan, menguji implementasi virtualisasi, pengidentifikasian objek pengelolaan, mengoperasikan sistem cloud. Poin yang kedua adalah menguji implementasi topologi jaringan cloud, mendokumentasikan implementasi topologi, dan ada beberapa elemen ya, dan kesimpulan akhir akan dilakukan oleh juri per peserta ya. Jadi ini adalah asesmen yang akan dilaksanakan untuk peserta oleh juri ya, oleh asesor internal sekolah dan eksternal sekolah ya. Jadi peserta akan mendapatkan satu lembar penilaian dan akan dinilai di sini apakah capaiannya sesuai dengan elemen kompetensinya, kompeten ataupun belum kompeten. Setelah itu kriteria penentuan kesimpulan akhir ya, apakah range nilainya seperti apa? Apakah sangat kompeten, atau cukup kompeten, ataupun belum kompeten ya. Jadi di bawah 61 berarti belum kompeten. Keterangan capaian kompetensi peserta, uji ditulis dalam bentuk checklist. Kesimpulan capaian kompetensi juga dalam bentuk pernyataan, pilih salah satu. Jika peserta uji direkomendasikan belum kompeten, maka peserta uji diberikan kesempatan untuk remedi ya, atau mengulang. Selanjutnya, catatan yang diberikan sebagai keterangan tambahan diperlukan untuk memperkuat kesimpulan. Terus ada catatan positif terkait performa dari peserta dan catatan terkait hal-hal yang mungkin saja perlu ditingkatkan ataupun perlu dikembangkan ya. Itu terkait dokumen PPSP ya. Lembar penilaian ujian praktik kejuruan. Selanjutnya kita ke soal ya, ke SPK-nya. Nah, soal praktik kejuruannya, SPK untuk
paket 1 ya. Untuk paket 1, judul tugasnya terkait administrasi sistem jaringan. Waktunya 8 jam ya. Di sini ada beberapa petunjuk umum dan device yang akan digunakan ya. PC klien ataupun laptop ya. Perangkat lunak virtualisasi. Jadi spek yang ditampilkan di sini adalah spesifikasi minimal ya. Selanjutnya ada smartphone ya, switch unmanaged. Ada router minimal memiliki 4 port ya, yang support static, routing statik dan dinamik. Ada wifi router board, ada crimping tools, ada kabel tester ya. Dan ada sistem operasi open source ya, multitasking, multi-user yang mendukung berbagai jenis ya. Kayaknya ini pakai Debian ya, ataupun pakai Ubuntu ya, ataupun CentOS ya, bergantung pada kebutuhan ataupun kompetensi dari peserta didik. Selanjutnya konten aplikasi dapat berupa CMS ataupun aplikasi yang sudah ada ya, yang sudah dibuat, yang bisa dideploy ke infrastruktur cloud. Selanjutnya di sini poin pertama adalah, jadi di sini peserta didik akan bertindak sebagai junior cloud engineer pada sebuah perusahaan. Jadi tugas peserta didik adalah diminta untuk melakukan konfigurasi routing dan implementasi aplikasi pada server cloud dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pengalamatan jaringan sesuai dengan topologi cloud yang dipilih. Konfigurasi. Jadi di sini kita lihat dulu topologinya ya. Oke, di sini konfigurasinya, gambaran kerjanya. Jadi peserta didik akan memiliki 2 router ya, yang akan dikonfigurasi tunnel ya, yang akan dikonfigurasikan tunnel, di mana peserta didik sini punya 2 router ya. 2 router akan terkoneksi melalui tunnel. Di sini ada kantor pusat Jakarta dan ada kantor pusat cabang ya. Di kantor pusat Jakarta itu punya PC kasir ya, komputer kasir yang berada di infrastruktur hypervisor ataupun virtual. Selanjutnya ada server CMS ya, atau server POST yang nantinya akan diakses secara melalui cloud provider. Oke, kita kembali ke soal. Buatlah sebuah konfigurasi mikrotik sesuai dengan topologi yang ditentukan. IP dari internet adalah 172, IP dari ISP 16.100 titik absen ya, titik 2/30, IP lokal ke PC kasir. Jadi ini IP lokal 192.168.200 titik absen titik 10.1 ya. Jadi kalau absennya, nomor absen 10 berarti 192.210 ya. Jadi kalau misalnya nomor absennya 10 ya, jadi 210. Jadi saya contohkan di sini, misalnya nomor absennya adalah 10, agar teman-teman punya gambaran ya. Jadi di sini kalau IP address-nya sesuai dengan nomor absen, misalnya nomor absennya adalah 10 berarti 110.2/30. Kalau di sini juga sama, 192.168.210.210 ya. 192.210.10.1/24. Begitu juga dengan yang ini, 192.210.30.1/30. Jadi itu IP address, simulasi IP address yang mungkin akan digunakan ya. Akan digunakan untuk mengkoneksikan. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan fitur firewall NAT ya. Kita akan konfigurasi VPN menggunakan L2TP server. Oke, kita aktifkan fitur L2TP server, kita buat profil, kita buat secret ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi juga hal yang sama di router Surabaya ya. Nah, di router Surabaya kita menggunakan IP internet dari ISP adalah 172.17.110.2/30. Jadi ini IP dari ISP ya. Dan yang di bawah menggunakan IP address
192.110.20.1. Iya, jadi di sini networknya hanya satu ya, karena dia berada pada kantor cabang. Kalau yang tadi kan ada dua network ya, IP lokal ke PC kasir itu berbeda dengan IP lokal yang berada di PC server ya. Jadi antara server dan kasir yang ada di kantor pusat itu terpisah. Selanjutnya ada IP firewall NAT, diaktifkan konfigurasi L2TP client menggunakan user dan password yang diberikan oleh admin kantor pusat Jakarta. Oke, kita akan routing statik dari Surabaya ke jaringan server Jakarta ya. Jadi kita akan static routing kayaknya dari server Surabaya, server kantor cabang Surabaya ke network melalui L2TP. Selanjutnya kita konfigurasi PC kasir, konfigurasi IP address statik pada PC aplikasi Jakarta dengan IP sebagai berikut ya. Jadi IP-nya 210.10.2/24. Jadi ini IP yang akan digunakan ya. Jadi IP-nya berarti menggunakan IP address 10.2 ya untuk PC-nya, PC kasirnya. Sedangkan di Surabaya menggunakan IP address yang sesuai ya. Jadi menggunakan IP address 2 ya. 110.20.2/24. Oke. Jadi 110 oke, cocok ya. 21 routernya dan 22 ya untuk kliennya. Selanjutnya di sini tugasnya adalah lakukan adaptasi perangkat lunak sesuai dengan deployment environment. Perangkat lunak virtualisasi ya. Di sini bisa pakai Proxmox atau bisa juga pakai firmware XI ya. XXI yang trial. Selanjutnya sistem operasi servernya bisa Ubuntu ya, bisa Debian atau bisa CentOS atau Red Hat. Selanjutnya untuk web servernya bisa Apache, bisa Nginx ya. Database servernya bisa MariaDB ataupun MySQL ataupun Postgres. Konten aplikasi servernya ya bisa apa saja sih ya, bebas. Kalau saya akan mengimplementasikan aplikasi seperti e-commerce ya. Jadi banyak CMS e-commerce di internet yang bisa kita gunakan. Bisa juga pakai WordPress atau PrestaShop ya. Nah, mungkin saya akan pakai PrestaShop pada pembahasan soal nanti. Selanjutnya di poin selanjutnya adalah lakukan pengujian perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan skenario. Kita akan coba di jaringan lokal. Lakukan uji coba akses ke alamat server POST ya dari klien. Yang pasti kita akan konfigurasi tunnel juga dari Surabaya ataupun dari kantor cabang ya. Selanjutnya terapkan virtualisasi sesuai dengan rancangan. Lakukan identifikasi objek pengelolaan dan lakukan pengoperasian sistem cloud ya. Di sini mungkin untuk buat snapshot ya, untuk buat backup ataupun untuk buat penjadwalan ya, scheduling. Tentunya pada Proxmox ataupun pada firmware. Nah, dengan hasil yang diharapkan, konfigurasi routing sesuai dengan ketentuan yang ada dan implementasi aplikasi pada server dan PC kasir dapat diakses dengan baik. Oke, itu untuk pembahasan video untuk paket 1 ya. Nah, untuk paket 2, 3, dan 4 akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya, karena kayaknya videonya sudah kepanjangan. Insya Allah kita akan lanjutkan di video di paket bagian berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.